Assalamualaikum, selamat pagi teman bikin-bikin pagi-pagi. Temuan lagi nih hari ini dengan saya Kiki dalam tema membuat tusuk konde ala Pai Su Chen. Ada gak sih yang nonton Pai Su Chen, Siluman Ular Putih? Itu film pas saya masih kecil ya guys ya. Aduh, kalau seandainya teman-teman nggak tahu berarti fix teman-teman lebih muda. Berarti tuh To Leong To ya. To Leong To tuh Raja Wali Sakti. aduh. Parah. Jangan kita teruskan sebelum ketahuan sama yang lain berapa umur sebenarnya. Oke, ide ini, materi pagi ini datangnya dari Mbak Dino Fancy Craft, Mbak Ting Ting. Terima kasih banyak Mbak buat udah ngasih challenge yang menantang ya. Challenge-nya adalah Mbak sekali-sekali bikin dong bros dari manik serok yang lagi kekinian. Geng. Nah, problem terbesar dari bikin aksesoris pakai bahan manik serok adalah kita belum tentu tahu guys, serokan kita itu dapat manik apa ya. Jadi kayak agak deg-degan sih bikin bros-bros kayak gini. Tapi hari ini saya nggak sekedar ngasih tahu atau sharing tentang gimana cara bikin brosnya, tapi juga mengira-ngira dari bahan yang kita serok ini mana yang bisa dipakai dan mana yang disimpan dulu aja gitu ya. Halo, selamat pagi, seneng banget ketemuan pagi ini dengan banyak teman koleksi Cici, Mbak Ita, Mbak Tia, halo Mbak Mina, Mbak Mia. Aduh, Mbak Mia dong Mbak, aku dulu tuh pengen banget nonton Pai Su Chen, tapi aku nggak punya TV. Tapi bener loh, zaman saya kecil kadang kita tuh kalau habis mandi sore kita pergilah ke rumah teman yang punya TV ya. Dengan bedak beluk-beluk itu, terus kita ikut nonton TV di rumah teman. Itu masih ngehits banget di zaman era Pak Harto. Ya ampun, udah lama banget ya. Terus kadang-kadang pernah ya udah habis mandi, terus kepleset di deketnya got gitu guys, terus nyemplung gotnya itu yang hitam gitu, ya ampun, kakinya terus hitam separuh, langsung dimarahin ibunya. Tapi itu bukan aku, itu temanku. Aku nggak gitu. Oke, kita langsung aja ya. Pagi ini untuk teman-teman yang pengen bikin tusuk konde, halo Costa Rica. Wah, saya nggak bisa nih ngomongnya ya. I cannot speak Costa Rica, but I can speak English ya. Aduh. Terus ini siapin tusuk kondenya guys. Nah, boleh warna silver atau warna gold ya. Ini dicocok-cocokin aja sama warna manik-maniknya ya. Kalau misalnya kebetulan saya mau pakai yang abu-abu, saya mau coba pakai yang warna silver. Nah, terus selanjutnya selain tusuk konde, kita harus siapin lempengan yang bener-bener datar ya. Ini kunci dari segala kunci. Kenapa kok gitu? Sebab dalam satu bungkus manik serok itu manik-maniknya sangat beragam banget guys. Jadi kalau pas ke serok yang nggak rata, sementara ini kita itu juga bergelombang atau nggak rata ya alasnya, maka niscaya akan semakin sulit lah memasang brosnya. Nah, cara pasang brosnya kita pakai kawat super ya. Kalau misalnya teman-teman pas pakai yang warna gold seperti ini, bisa pakai kawat tembaga ukuran 0,4 atau 0,5 yang warna gold juga. Nah, ini kita potong ya. Kawatnya sepanjang apa? Sepanjang 1 tarikan tangan atau sekitar 1 meter. Set ya. Nah. Ya betul, ini bisa buat bros. Kalau misalnya teman-teman mau buat bros, otomatis nggak usah dipasangi tusuk konde kayak saya ya. Tapi kalau mau dibikin tusuk konde, maka step pertama yang harus dilakukan adalah masang lempengannya ke tusuk konde. Caranya, masukkan kawat di bawahnya tusuk konde, tahan,
Terus kawat yang panjang dimasukkan ke atasnya tusuk konde. Jadi kayak dijadikan satu gitu ya, supaya si tusuk kondenya nggak lepas. Nah, kemarin waktu saya pertama kali bikin, saya tuh menuntut tusuk konde ini harus ideal, pas banget di paling tengah. Jadi ini rangkaian, ini tusuk konde. Nah, sementara ternyata dia masih goyang guys, jadi masih suka geser ke kanan dan ke kiri. Gimana supaya dia nggak geser? Caranya adalah setelah kita masukkan kawat, seperti ini ya. Nah, kemudian kawat di atas dan di bawah disatukan pakai tang. Nah, kayak gini, set ya. Baru diputer. Nah, jadi dia kayak ngunci. Nah, ini kalau misalnya teman-teman pernah ya lihat hiasannya pengantin-pengantin yang pakai lempengan banyak gitu kayak crown-crown. Nah, gimana cara nyambungin lempengan-lempengan itu? Kurang lebih tekniknya mirip sama ini ya. Nah, ini kalau sudah dipelintir dia nggak goyang lagi guys. Tung 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 tung. Wow, dia sudah sangat strong dan kuat. Nah, karena dia mepet. Oke, kebayang. Nah, kemudian kita memasuki detik-detik paling menegangkan, yaitu ngecek dapat serokan manik apa aja. Oke, ini kita geser ke bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada kupu-kupu, ada bunga. Kelihatan nggak ya teman? Oke, bismillah. Terus ada pita, ada bunga, ada kipas. Bunganya banyak banget. Oh iya, bunganya ada macam-macam. Ada bunga yang kecil juga, yang besar yang banyak banget ini. Terus ada daun sama siripnya mermaid ya. Menurut saya sirip mermaid ini nggak bisa dipakai, atau kita pilih pita atau kupu-kupu ya guys. Menurut teman-teman gimana? Pita or kupu-kupu? Pita or kupu-kupu? Kayaknya kupu-kupu aja deh ya. Kayak lebih nuansa taman-taman gitu. Maksa. Nah, masalahnya kalau bunga-bunga ini disusun di atas lempengan ya, itu tuh belum tentu ngepas atau mepet, sehingga teman-teman harus punya juga kristal untuk melengkapi si manik seroknya ya. Jadi kalau bisa sih punya kristal yang warnanya cocok sama manik seroknya. Ini kayaknya manik seroknya kalau dikasih warna silver kok wafat ya, kayak kurang hidup gitu. Apa dikasih hitam atau dikasih silver ya? Terserah lah mbak, yang penting kita mau lihat caranya ya. Kenapa mbak Kikinya galau milih bahan? Ya kenapa ya guys, kok bisa gitu? Baik, kita akan mulai bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita tutup aja. Oke, ini dia ya. Lah, yang pertama dipasang yang apa mbak? Pasang yang paling lebar dan paling besar terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya di sini ada model kipas-kipasan ini, kita pasanglah kipasnya di paling atas. Cara masangnya gimana? Masangnya mirip kalau kita ngerangkai pakai sarangan bros teman-teman. Jadi kawat dari bawah naikkan ke atas. Setelah dipasangin manik-manik, kawatnya dibalikkan lagi ke bawah ya. Seperti ini. Oke, bismillah. Set. Ya. Kemudian kita tahan di belakang. Ini dipelintir. Ya, 1, 2, 3. Teret. Kipas sudah terpasang. Mbak Kiki, di koleksi Kiki ada manik serok, ada mbak, ada banyak ya. Bahkan
di promo juga kalau teman-teman belinya langsung beberapa warna sekaligus. Nanti saya posting ya kalau misalnya mau kelihatan pilihan seri warnanya ada apa aja. Karena sekarang tuh Instagram jangkauannya udah nggak sebanyak dulu ya, sehingga kadang-kadang saya posting belum tentu teman-teman walaupun udah follow bisa lihat postingan itu di halamannya. Mbak Ki pakai yang pink lah. Iya ya, kristalnya kayaknya pakai yang pink ya. Kok surem banget kalau pakai yang ini. Iya, aku setuju deh Mbak Ting. Ini kayaknya pakai pink aja ya sama abu-abu ya. Biar kita bikin agak girly. Ini karena Mbak Ting Ting adalah yang memberi ide, saya akan menerima seluruh saran dan masukan warna-warna dari Mbak Ting Ting. Nah, ini kita masukkan aja yang silver dulu biar enggak berantakan. Nah, terus kita keluarin yang warna ini. Inilah. Oke, mantap. Ini sudah. Oh iya ya, merah juga cakep biar Imlek. Udah Mbak, tapi kalau terbanyak ganti-ganti nanti malah nggak selesai-selesai ya. Kita diburu-buru waktu. Nah kemudian kalau teman-teman mau kasih juntai-juntai di pinggir-pinggirnya ya, maka juntai itu dipasang sebelum yang tengah-tengah itu kepasang. Jadi caranya kayak gini ya, dijepit separuh jepitnya, jepit pakai tang biar nggak sakit tangannya, tahan, baru diputar. Ya, set. Kawat yang saya pakai ini ukuran 0,4, jenisnya kawat Monel atau stainless. Nah, cuma saran saya karena kawat ini ragamnya ada banyak banget ya di pasaran. Kalau bisa beli kawatnya yang dari koleksi Kiki aja. Manik-maniknya bebas, teman-teman boleh variasiin, nggak harus pakai manik serok semua ya. Tapi kalau kawatnya ini jangan diganti guys, karena mengganti kawat itu benar-benar krusial banget. Dan kadang-kadang sepintas kelihatan sama ya, tapi pas kita bikin putus saja kalau kawatnya diganti dengan jenis yang lain. Nah, set, ini kita tarik lagi. Seberapa banyak nih kita pasangin manik-manik yang buat juntainya? Monggo, terserah teman-teman sukanya yang banyak atau relatif lebih sedikit aja juntai di pinggirannya. Sebenarnya juntai-juntai ini kalau nanti baru ditambahin di akhir-akhir juga bisa ya. Tapi kenapa kok saya sarankan di paling depan? Supaya nanti nih kawat-kawat yang telah dipakai buat bikin juntai ini bisa ketutup atau ketekan sama bunga-bunganya ini guys. Oke, kita bunganya juga akan pasang ya, satu yang paling besar dulu. Oke, bunganya saya kasih agak pink deh. Set. Mbak, kalau beli bahan ini kirim ke Makassar, Kecamatan Tamalate. Nah, ini terus terang saya nggak bisa ngecek sekarang Mbak. Kalau ditanyanya pas live harus masuk ke www.jne.co.id gitu ya. Nah, kalau misalnya Mbak pengen tahu bisa japri ke Mbak admin, atau kita juga punya Shopee Mbak, mungkin punya promo free ongkir ya, karena ternyata free ongkir itu beda akun beda-beda ya teman-teman. Saya juga baru tahu kalau saya belanja kok dapat diskon, ternyata pas saya rekomendasiin ke teman saya dia nggak dapat diskon untuk jenis item barang yang sama. Oh gitu ya, ternyata saya pikir sih kalau saya diskon pasti pada diskon juga. Yang sering belanja yang diskonnya banyak. Ya, jadi ketahuan deh. Kalau sering dapat free ongkir di Shopee, artinya kita adalah jenis pelanggan yang sering banget belanja. Nah, ini dipasang aja teman-teman di atasnya sarangan tadi dengan formasi bebas ya. Yang penting sarangannya ketutup.
tutupkan. Cara masangnya, masukkan aja kawat dari atas ke bawah, baru dari bawah ke atas. Nah, cuma memang untuk bikin bros dari bahan manik serok ini kita nggak bisa ngandalin semua bahannya dari manik seroknya ya. Jadi harus ada kristal atau manik bulat atau manik yang bentuknya kecil-kecil. Untuk apa? Untuk nutupin bagian-bagian yang kecil ini loh. Sebab kalau yang bagian kecil ini dia nggak bisa dirangkai langsung pakai manik serok. Atau bunganya itu kadang-kadang di dalam serokan yang sama belum tentu ya. Iya. Jadi manik serok itu apa sih? Sebenarnya manik yang kalau kita beli dalam satu bungkus tuh modelnya langsung banyak macam-macam. Jadi kita nggak usah nah cuman problemnya adalah kita nggak tahu dapat bahan maniknya itu yang model gimana gitu. Kadang-kadang lucu tapi ada yang nggak kepake juga gitu. Jadi kayak semacam menantang juga sih ya, sehingga kita bisa terpaksa harus nyari-nyari ide buat kreasi. Mbak Kiki kalau beli manik serok di Mbak Kiki live ya? Enggak Mbak, kalau saya sudah ada pilihannya gitu. Dan biasanya satu ton warna ya. Jadi saya satu ton warna gini, cuman dalam ton warna itu ada beberapa jenis manik-manik. Ada yang biasanya gambarnya itu saya tunjukkan di foto, nanti bisa di searching sih di postingan yang sudah agak lama ya. Nah di situ ada fotonya. Terus harga per pouchnya itu berapa gitu. Yang saya terus terang masih belum memahami sih kenikmatan beli manik serok, karena buat saya kalau kita datang nerima manik-manik yang dalam satu bungkus tuh berhamburan ya, warna ukuran modelnya tuh bikin stres. Tapi ternyata dari hasil ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, beberapa orang justru merasa itu adalah momen healing ya. Jadi kalau udah ikutan adegan bongkar manik-manik, terus melihat maniknya itu dapat apa aja, terus ternyata ada yang lucu, itu membuat bersemangat gitu. Nah iya benar. Jadi adegan membongkar itu memang kayak satu hal yang juga memberikan adrenalin rush gitu kali ya. Kayak dapat apa ya, bagus gak ya, dibuat apa ya gitu. Cuman kalau usia saya nih udah nggak perlu adrenalin rush yang kayak gitu ya. Ngelihat Nana sepedaan nggak ngerem aja udah adrenalin rush. Ya nggak sih guys, buat ibu-ibu. Aduh, ini kenapa live-nya jadi semi-semi curcol ya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman pengen bunganya itu kelihatan beda, kristalnya kelihatan beda. Nah, kita bisa tambahkan namanya topi. Ini adalah ornamen yang ada di koleksi Kiki juga, modelnya ada macam-macam ya. Nah, jadi bentuknya itu kayak corong ya, tengah terbuka gini. Nanti di atasnya corong itu kita kasih kristalnya. Nah bener, kalau di saya sudah dipaketin manik seroknya. Cuman istilahnya gini ya, kalau bikin kalung strap handphone itu kan misalnya dalam satu strap maniknya sama semua, jadi nggak terlalu bagus ya. Nah tapi nuansa warnanya itu memang sudah senada, sehingga pada saat kita rangkai jadi strap handphone atau gelang, dalam satu rangkaian sudah ada beberapa jenis manik-manik. Nah tapi bener kalau misalnya ada yang repeat order, terus kita nggak yakin dapat seroan manik apa, itu juga tambah bikin deg-degan ya. Beli manik serok ya, semua ada plus minusnya ya. Menurut saya kreativitas kita menyajikan apa yang kita jual itu sih yang istilahnya menjadikan produk kita itu beda.
Maksudnya gini, kalau dipikir-pikir ya, trik manik serok ini bagus banget buat pedagang manik-manik yang bahan bakunya atau modalnya itu masih sedikit ya. Nah, dia bisa membantu melayani pelanggan-pelanggan yang juga perlunya sedikit-sedikit manik-maniknya. Jadi dia nggak harus kulaan banyak manik kan, tinggal diwadahin di tempat yang kayak kompartemen kecil-kecil, terus orang juga bisa milih, sehingga dengan misalnya uang 50.000 itu dapat ragam maniknya tuh banyak. Nah, sementara kadang kan kalau kita beli 50.000 yang sudah di dalam kemasan itu kan nggak bisa dapat macem-macem ya. Otomatis ketika mau bikin, pilihan bahan kita relatif lebih sedikit. Nah, tapi ya gitu, kalau misalnya target market pembelinya adalah orang-orang yang sudah bikin aksesoris untuk dijual lagi, itu dia bisa jadi itu jadi problem kalau dapat manik-maniknya nggak pasti isinya apa. Tapi kalau buat mahasiswa atau adik-adik SMP SMA yang sedang menumbuhkan minat dan semangat untuk bikin-bikin, yang penting ada dulu manik-maniknya, ntar dibikin jadi apa dipikirin nanti gitu. Itu menyenangkan gitu. Sehingga ya balik lagi, kita jualannya ke siapa, dan kita pengennya itu membantu mereka di sisi yang bagaimana. Jadi fenomena manik serok ini kan sebenarnya kejelian penjual manik-manik membaca problema di calon pelanggannya ya. Jadi karena yang beli manik-manik itu anak sekolah, dia pakai uang jajannya untuk beli gitu, dan uang jajannya kadang terbatas. Nah, udah dibikin aja model manik serok sehingga bisa membantu para pelajar itu untuk dapat macam-macam manik-manik gitu. Nah, tapi ketika yang beli itu kelompok yang sudah punya uang lebih banyak, tapi waktu tidak banyak untuk memilih dan membongkar manik-manik, ya cukup menjadi problema ya. Jadi kita nggak bisa juga asal ngikutin tren. Wah, trennya manik serok, jual juga, yang lain jual, kita jual gitu. Sementara kita sendiri sebenarnya udah tahu kalau pelanggan kita itu yang mencari lubang di manik-manik aja susah ya. Apalagi untuk memilah-milah manik-manik yang kecil-kecil. Jadi kadang-kadang nggak semua tren itu bisa kita langsung aplikasikan di toko kita tanpa adaptasi yang memang sesuai. Karena kalau main yang penting mirip, yang penting ngikutin tren gitu tanpa mikirin sebagian besar pelanggan kita, ya bisa zonk gitu. Ini dimasukkan. Susahnya bikin tutorial pakai sarangan itu nggak kelihatan ya sarangannya di videoin. Nah, ini seperti merangkai bunga guys, terus terang jadinya. Jadi merangkai bunga yang mana bunganya ditempel di sarangan. Oh bener, buat ya buat penjual bahan, kalau sudah diserok bahan-bahan yang kurang favorit bisa diikutkan serta ya di dalam kelompok itu. Bener-bener sekali itu Mbak. Nah, ini sudah jadi gini. Yang bawah ada kotak kecil bisa dikasih satu bunga lagi guys. Bismillah. Kalau bunganya kayak gini, masukin bunga, terus diikuti dengan manik pasir atau bola gitu ya, atau manik kecil ukuran 6 atau 4 mili, baru dilipat kawatnya, masukkan ke bunga, lalu kawatnya masuk lagi ke bawah sarangan tusuk kondenya. Nah, ini mungkin teman-teman lihat cara bikinnya, punya manik serok yang jenisnya sama, tapi bahan manik-manik kita belum tentu sama ya. Sehingga apa, bisa jadi nonton tutorialnya bareng, tapi hasil akhirnya nanti beda-beda antara punya saya dan punya teman-teman. Tapi intinya pas bikin ini
pastikan sarangan yang di bawah itu udah nggak kelihatan lagi, jadi langsung ketutupan sama semua manik-manik yang kita punya gitu. Ini saja, nanti ada mbak-mbaknya. Tahan. Nah, jadi atur. Bentar ya guys. Ini menurut saya ini nggak semudah yang dilihat ya. Semua sih nggak semudah yang dilihat Mbak Kiki. Nah ini bunganya udah kepasang 3 ya teman-teman. Nah untuk bagian yang kecil-kecil di bawah ini kita bisa kasih ornamen kayak daun-daun gitu. Kalau misalnya punya daun model apa-apa bisa dipasang di sini. Ini daun kayak gini ya, ditambahkan di sininya. Atau teman-teman bisa kasih kayak kristal-kristalnya gitu. Nah ini banyak adegan mengira-ngira ya, manakah yang lebih cocok. Misalnya ini dipasang di sini. Oh nggak ada. Itu dekat lampu merah. Coba toko apa ya? Toko jahit itu loh, 88 atau apa? Pokoknya lampu merah rumput Mesir itu loh. Yang mau Mesir tapi yang arah ke sana. Masukkan. Pinggir Ya. sini, tiketnya Ini HP. daunnya bebas ya teman-teman mau pakai daun apa. Pokoknya di situ ada toko jahit. Insya Allah ada. Terus ini dikasih di sini. Oke. Terus terang agak susah ya menyusun kata karena mencari lubang manik-maniknya penuh perjuangan. Pokoknya begitu ada tempat yang kayaknya lubangnya kelihatan besar, kita langsung tambahin mutiara atau manik yang kira-kira pas untuk nutupin lubang itu. Set. Kita masukkan lagi. Set. Nah nanti kalau masih ada sisa gini, kita jadikan satu, baru kita puter dulu. Nih ya kawatnya, kita puter dulu untuk ngunci dia supaya nggak gerak-gerak lagi. Ayamnya mau ikut live guys. Kenapa ya ayamnya ini suka ini kalau lagi live. Kemudian ditekan ya. Nah, sehingga nanti bagian meriah ya, bawahnya itu seperti ini teman-teman. Terasa kurang meriah? Oh enggak mbak, yang ini ayam kate, jadi ayam yang kakinya kecil itu ya. Kalau ayam yang warna-warni itu ya kurang lebih sebulan lah sejak dibeli meninggal dunia. Iya backsoundnya ayam. Maaf ya guys. Terus kalau kita masih mau nambahin lagi, kita masukkan lagi. Set. Tahan di belakang. Masih misteri juga sebenarnya ayamnya ini ingin menyampaikan apa ya, pesan yang terselubung. Kasih kombinasi gold mbak, oh iya kayaknya cantik deh kalau di gold. Nggak, saya kasih warna yang lebih bling bling dikit. Nah terus ini sudah tinggal ngisi aja sih teman-teman, ngisi sesuai
panggilan hati ya. Mau sebanyak apa? Ngapain ya sebenarnya ayam ini? Aku jadi kepikiran. Iya. Apa pesan yang ingin dia sampaikan kepada kita semua, guys? Tahan. Nah, baru diputar lagi. Terus ini dikasih warna yang lebih besar. Tahan ya. Terus diputar lagi. Meriah ya. Ngapain ya ayamnya? Iya, ngapain ya? Aku juga nggak tahu dia lagi ngapain. Dia bener-bener nggak berhenti ngomong, guys. Please cerita dong ayam. Oh, sepertinya si ayam betinanya mau bertelur, guys. Kayak posisi mengerami. So teu. Padahal ayam betina duduk-duduk aja ya, duduk-duduk manja. Udah selesai, guys, alhamdulillah. Dia sudah nggak bunyi-bunyi lagi. Oke, kalau sudah seperti ini, apakah artinya sudah selesai? Belum ya, nanti terakhir kita akan nutup bagian belakangnya si bros ini sama kita tutup sama lempengan yang sama juga. Supaya apa? Supaya kawat yang bulat di belakang ini gak kelihatan dan gak melukai rambut ya pada saat nanti dipasang dan diaplikasikan di rambutnya yang make. Oke, kita cari warna-warnanya. Udah mau selesai. Iya. Mbak Kiki ngerti bahasa ayam. Kita tuh ini menggunakan bahasa kalbu, Mbak, dalam berbicara. Set. Terus ini kita kasih di bawah sini, mungkin ada sedikit tempat yang cukup buat manik bunga lagi. Oke, ini akhirnya jadi abu keping-pingan ya. Teret, kelihatan nggak, guys? Ada dong, nanti tinggal kita bikin ya. Ini nanti dipasangnya di daun yang sini sih. Seng. Tapi belum dipasang. Sebentar toh. Pertanyaannya jangan cepet-cepet. Yang bikin masih nyari lubang. Teman-teman udah nanya, ini gimana Mbak? Terus bagian juntainya di mana? Sik guys, pelan-pelan ya guys ya. Kita kasih juntai di pojokan sini. Apa ditutup aja ya, sudah ya. Kayak kebanyakan nggak sih? Iya deh, ditutup aja. Nanti langsung kita pasang juntai ya. Ning. Ya kalau pakai ini harus ada bunyi ning-ningnya. Nah ini kawatnya sisain sepanjang inilah sedikit gitu. Terus tempelkan sarangan yang sama. Terus kawatnya ini disisip-sisipkan di depan belakang supaya antara lempengan yang ada sudah terpasang dan yang baru akan dipasang ini bergabung rapat menjadi satu,
supaya kawat yang tadi berantakan jadi nggak kelihatan gitu ya. Duh, pasti langsung semangat nih ikut pentas seni. Iya ya, ini mau Isra Mi'raj. Tapi masa Isra Mi'raj pakai tusuk konde pas pentas? Biasanya sih pakai itu ya, masih banyak kalau pakai kayak crown gitu buat teman-temannya Ana di luar jilbab. Kalau tusuk mungkin di model bros kali ya. Jadi kepikiran mau mensporterin untuk tampilnya TK-nya Ana kalau misalnya ada acara nari. Aksesoris by koleksi Kiki. Iya. Set. Ini dijadiin satu aja ya. Agak susah nggak sih nunjukkannya? Teman-teman kebayang ya? Iya. Ini saya nggak kelihatan guys. Mungkin karena warnanya silver ya. Nah, pokoknya ada kawat, depan geser ke belakang, belakang geser ke depan gitulah. Supaya dia dapat. Bagaimana? Sudah tampak mau selesai. Bismillah. Kita masukkan yang terakhir. Terakhir tetap ya, ujung kawat yang paling ujung nggak boleh ada di belakang sini. Jadi belakang sini harus mulus. Kita arahkan kawat sisa ke antara manik-manik yang ada di depan. Supaya supaya yang tajam-tajam itu nggak kena ke rambut yang pakai tusuk kondenya nanti. Ini kalau bikin gini tuh harus sabar ya. Karena matchingin warna dan bentuk itu bener-bener tidak menurut saya masangnya ini emang susah, tapi lebih susah matchingin warna dan bentuk sih. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita matchingin warnanya tidak telaten, hasilnya bisa semakin amburadul. Kayaknya sih idenya Mbak Ting Ting tadi cakep ya, dikasih warna pink aja jadi dia lebih cetar membahana. Ini untuk juntanya saya kasih sedikit silver deh biar agak beda. Gimana cara bikinnya? Ini gak bikinnya, ada alat namanya eye-pin ya, jadi kawat yang udah jadi dan dilengkapi dengan lubang di salah satu sisi. Kemudian ini kita potong kawat yang sisaan masih panjang. Potongannya dijadiin satu ya. Jangan dibuang sembarangan karena ngebersihinnya lebih sulit. Terus kita ambil ujungnya, kita buat loop menggunakan tang putar. Jadi loop itu adalah lingkaran ya. Nah, kalau sudah ada lingkarannya, maka kawat ini mudah disambung dengan teman berikutnya. Jadi dia akan membentuk seperti rantai. Nah, kalau teman-teman buru-buru bisa langsung pakai rantai yang udah jadi aja. Rantai yang udah jadi baru tinggal dikasih kiwir-kiwir di ujung rangkaian. Nah, untuk bagian juntai ini warnanya sebaiknya disesuaikan ya sama warna manik-manik yang kita punya. Nah, tujuannya supaya apa? Supaya hasilnya itu bersatu antara bagian juntai dan bagian rangkaian tusuk kondenya tadi. Sip. Ini misalnya kita kasih bunga. Bismillah. Nih kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, ini kita buka sedikit. Lalu kita pasang di sini. Agak aneh ya kalau dikasih ini mawar. Aneh gak sih? Hari ini adalah hari merangkai dengan penuh kegalauan. Bolak-balik nanya aja, bagus nggak dikasih gini? Ganti nggak? Semoga
nggak kesel ya guys. Nah kayaknya bagusan dikasih kupu-kupu nggak sih ya? Jadi ganti kupu-kupu aja biar dia bagus. Tapi iya loh, kadang-kadang saya juga pas lagi bikin tuh nggak ada ide sebenarnya mau diapain, mau digimanain, sehingga astagfirullahaladzim, ya lepas. Bawahnya jangan mawar mbak, yang kuncup aja. Iya ya mbak Ting Ting ya, saya bener setuju deh. Kalau melebar gitu kayaknya kok jadi nggak estetik kan. Mendingan kristal tetes ya mbak ya. Iya sih ya, setuju. Emang untung bikinnya sambil live, jadi kan bisa sambil tanya-tanya. Kalau dikasih bunga lonceng gini lucu kali ya. Dung. Nah nih bunganya gini. Nah inilah masalahnya, kita nggak tahu kan dapat dalam satu serokan itu ada yang kuncup apa enggak, ada bunga gini enggak. Nah. Ting. Satu kurang ya, 2 kali ya. Wow, cantik juga. Itu adalah contoh memuji karya sendiri. Aduh, gimana sih? Harusnya itu yang bilang bagus orang lain kakak, bukan dirinya sendiri. Tapi gimana orang lain bisa suka kalau kita aja nggak suka, ya nggak sih? Gak apa-apa lah kita sekali-sekali memuji-muji karya kita, sampai akhirnya ada orang yang ikut memuji. Iya. Kepedean. Tidak apa. Nih kita kasih lagi ya, kita mau bikin 2 supaya dia kayak lebih seimbang. Bismillah. Mbak, eye pin yang dipakai ukuran berapa? Kalau seandainya kita sudah tahu rangkaiannya gelang atau rangkaian kalungnya itu menggunakan kristal yang kecil-kecil, saya lebih sarankan pakai yang ukurannya 2,5 cm aja ya. Kenapa kok gitu? Karena biasanya eye pin, head pin ini dijualnya dalam ukuran kemasan gram-graman. Jadi 10 gram, 15 gram, 100 gram gitu. Sehingga kalau eye pin yang kita beli itu lebih panjang, maka kan dia otomatis lebih berat ya, secara logika kasar dia lebih berat. Nah, maka dapat eye pinnya jadi lebih sedikit kalau panjang-panjang. Nah, sementara kalau misalnya kita beli yang lebih pendek, maka jumlah butir eye pinnya akan lebih banyak. Apalagi toh nanti karena kristal kita kecil-kecil kan ada banyak sisa manik yang dibuang ya pada saat kita mau pakai bahan ini. Mbak, itu pas bikin harus selalu gonta-ganti tang ya? Iya. Kan lebih bagus kalau sambil gonta-ganti tang untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Sebenarnya kita bisa aja ya bikin loop yang melingkar ini menggunakan tang jepit. Cuma tang jepit itu ujungnya besar guys, sehingga pada saat kita bikin lingkaran sangat susah untuk bikin yang bentuknya itu bulat. Biasanya kalau kita bikin loopnya pakai tang jepit, ini saya kasih contoh ya. Misalnya teman-teman lagi nggak punya nih tang putar, lupa naruh di mana. Nah ini, dia bisa sih ke bentuk loop. Tapi kayak kelihatan kan bentuknya tuh kayak lebih bersegi gitu. Ya melingkar kecil sih. Ya mungkin sebenarnya nggak terlalu kelihatan ya. Tapi bagi saya yang sering bikin-bikin, saya langsung nggak pede begitu nggak bulat. Jadi iya mungkin masalahnya di perasaan yang nggak pede aja. Oke, selanjutnya ini juntai paling pojok bawah, kita kasih lagi 1 manik-manik.
Baru kita putar. Oh, kayaknya ini ada ide yang bagus. Ini kan bunganya ya, bunganya kita kasih topi. Nggak masuk. Nih dikasih topi gini guys, ternyata lucu juga, kayaknya sih lucu. Ya, tuh dia jadi kayak kelopak beneran ya. Ih manis. Nah, terus kita kasih juntai seperti ini. Saya tunjukkan ke teman-teman dulu. Nah, terus dia kayak jadi ada kelopaknya ya, gemes juga. Baik, ini sudah satu, baru kita pasang lagi satu di dalam sini. Ini enggak guys, oh, bagus kok. Kayaknya boleh juga ya. Bismillah. Itu kita rapatkan. Setiap kali habis buka loopnya eye pin untuk nyambung, jangan lupa dirapetin ya, supaya nggak lepas. Kalau misalnya mau lebih mudah, teman-teman bisa juga pakai bantuan namanya ring. Saya tunjukkan ya ring. Jadi ring itu seperti ini ya, jam ring bulat-bulat. Nah dia diameternya ada macam-macam, sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau pas maniknya besar, jam ringnya bisa ikut dipilihkan yang besar. Nah ini ringnya kita buka, baru kita sangkutkan di rantai. Dia jadi lebih mudah. Ternyata untuk bikin satu gini peralatan yang dibutuhkan banyak banget ya. Kalau tadi sempat ngeliat, saya sempat buka kompartemen bolak-balik dan berganti-ganti. Tapi senang sih lihat hasilnya ya. Kalau dirasa kurang cetar membahana, tinggal ditambahkan juntainya itu, ranting-rantingnya diperbanyak. Teret. Jadilah manik serok tusuk konde ala-ala. Dikasih kelintingan itu sebenarnya cantik mbak, Ting. Cuma dari testimoni pelanggan saya ya yang pakai aksesoris ada kelintingannya, ternyata itu mengganggu buat mereka. Kayak mengganggu konsentrasinya gitu loh. Kelintingannya. Nah biasanya, maaf ya saya minum dulu. Nah biasanya kelintingan yang dipakai itu kelintingan yang nggak bunyi. Jadi ada kelintingannya, tapi kelintingannya itu memang buat aksesoris, nggak bunyi, tampak indah, namun nggak mengganggu gitu bunyinya. Kira-kira gitu teman-teman sharing hari ini. Ini pun kalau misalnya nggak dijadikan tusuk konde ya, mau dijadiin bros aja. Mari kita pura-pura tusuk kondenya hilang. Nah dibikin gini aja juga manis ya. Nah artinya manik serok sebenarnya bisa buat dirangkai jadi bros. Gitu dulu ketemuan kita hari ini. Terima kasih buat semua atensi dan perhatiannya Mbak Ruli. Thank you so much sudah selalu nemenin dan jadi timekeeper ya. Karena saya suka lupa pakai jam tangan. Sama-sama Mbak Ting Ting. Terima kasih buat ide-ide briliannya. Selalu ngasih tantangan yang bikin saya kepikiran ya. Aduh diapain nih, gimana ini. Dan kalau udah berhasil nyobain jadi penuh semangat gitu. Terima kasih semua teman-teman. Sampai ketemu lagi minggu depan di kelas bikin-bikin pagi-pagi. Dadah.